561, merencanakan tentang cucu saya. Dalam situasi seperti ini, tidak tepat bagi Zhuang Lingyu atau Ning Yaohua untuk berbicara, tetapi orang luar seperti Ying Fanglin sempurna untuk peran tersebut. Ying Fanglin mulai berbicara, bahkan jika itu ditahbiskan oleh Master Jing Xuan, tidak bisakah kamu mendapatkan gelang yang lebih baik? Tidakkah menurutmu tidak pantas bagi penatua untuk mengenakan sesuatu yang murah? Si Boyi tidak tahan lagi, dia tidak ingin berdebat dengan anak-anak tetapi hal-hal menjadi tidak terkendali. Gadis kecil, apakah gelang ini tidak cukup baik? Jika Anda berbicara tentang harga, saya dapat memberitahu Anda bahwa ini jauh lebih mahal daripada yang diberikan Sueluo. Apa? Gelang Sueluo harganya sekitar 2 juta dolar. Ying Fanglin berseru, matanya membelalak. Bahkan Ning Sueluo dan Jin Xuan terkejut, belum lagi Zhuang Lingyu dan Ning Yaohua. Hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah, bagaimana mungkin dia punya uang begitu banyak? Ini tidak mungkin. Si Boyi menjelaskan dengan tenang, gelang ini terbuat dari batu giok berkualitas tinggi dan yang membuatnya langka adalah kenyataan bahwa semua manik-manik berasal dari sumber yang sama, ditambah warnanya juga diseimbangkan dengan sempurna. Tentu saja, harganya akan lebih mahal daripada yang lain. Ying Fanglin mengerutkan kening dan mengangkat keraguannya, Penatua Si, apakah Anda yakin Anda tidak salah tentang ini? Tanpa menunggu reaksi si Boyi, Ning Ziyuan berbicara dengan sedih, jangan konyol, gadis kecil. Bagaimana mungkin Penatua Si salah tentang ini? Gelang Xiaoxi lebih mahal. Dia berusaha untuk tidak mempermalukan Ning Sueluo sebelumnya sehingga dia tetap diam tentang hal itu. Siapa yang tahu bahwa bocah jahil ini akan mulai mengoceh omong kosong dan dia harus menjelaskannya secara vokal. Bahkan Penatua Ning sudah mengatakan sesuatu tentang itu, jadi sekarang semua orang harus percaya. Itu tidak terduga, hadiah putri adopsi lebih mahal daripada Mes Ning. Betapa mengejutkan. Itu aneh, mereka mendapat hadiah yang sama tetapi miliknya hilang dalam setiap aspek dibandingkan dengan hadiah putri adopsi. Yah, sepertinya kita meremehkan gadis ini. Dia telah banyak berubah selama 5 tahun terakhir. Aku sudah ingin bertanya sejak tadi. Apakah dia benar-benar gadis yang sebelumnya? Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Dia terlihat sangat cantik sekarang. Benar, dia bahkan tidak terlihat rapi bahkan dengan gaun-gaun cantik terakhir kali, tetapi sekarang dia memiliki aura istimewa di sekelilingnya sekarang. Wajah Ning Sueluo langsung gelap. Tidak hanya gelang Ningxi yang ditahbiskan oleh Master Xuan Jing, itu bahkan lebih mahal daripada miliknya. Bagaimana ini mungkin? Beberapa artis mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Ningxi membeli gelang manik-manik giok dengan harga sedikit lebih dari 100.000 dolar. Apa yang terjadi di sini? Sialan, dia telah menginvestasikan banyak upaya dalam hal ini, namun pada akhirnya, dia adalah orang yang malu. Tidak hanya dia kalah dalam hal ketulusan dan nilai saat ini, tetapi dia juga membantu Ningxi bersinar di pusat perhatian. Si Boyi menepuk punggung Ning Ziyuan. Ziyuan, kamu benar-benar diberkati. Tidak heran kamu ingin mengadopsinya, dia benar-benar anak yang baik. Yang terpenting, dia bisa meminta pengudusan dari guru Xuan Jing, benar-benar berkah. Benar, Ziyuan, berapa umur cucumu sekarang? Apa tanda zodiaknya? Dia seharusnya seusia dengan cucuku, iya. Ning Ziyuan memegang gelang manik giok dengan mahal. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan si Boyi, dia berkata dengan hati-hati, orang tua, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu rencanakan untuk cucu perempuanku? 562, mengatur untuk kencan buta. Diadopsi, dia adalah cucunya yang sebenarnya. Anda orang tua, bagaimana rencana itu? Cucu saya tampan dan berbakti, saya bahkan tidak akan memikirkannya jika cucu Anda tidak cantik dan tidak memiliki kedekatan. Baru sekarang kamu menyadari bahwa cucu perempuanku cantik. Tidak semua orang layak untuknya, tunjukkan padaku gambar cucumu dulu. Dia sebenarnya bertemu dengan cucu si Boyi beberapa tahun yang lalu, tetapi siapa yang tahu bagaimana tampangnya sekarang? Mungkin kamu yang merencanakan sesuatu setelah kamu melihat fotonya. Ningxi mengerang, mengapa percakapan selalu berjalan sebaliknya? Apakah para tetua selalu memiliki pola pikir aktif seperti itu? Mungkin tidak,
80% dari waktu ketika para manula berkumpul, percakapan mereka akan berakhir dengan topik ini. Tunggu, itu bukan poin utama. Apa yang terjadi dengan gelang $150.000 yang ia dapatkan dengan diskon 20% dan sekarang dihargai sebagai gelang $2 juta yang ditahbiskan oleh Master Xuan Jing? Jade Treasury. Perubahan mendadak dalam sikap pekerja. Mungkinkah? Bagaimana, Elder Ning? Bukankah si King saya tampan? Kata si Boyi dengan bangga. Mata Ning Ziyuan cerah ketika dia melihat gambar pria tampan itu. Gambar sekarang bisa dipotret, tidak cukup bagus sebagai bukti. Si Boyi kesal. Hei, Pak Tua, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawanya ke sini secara pribadi di lain waktu dan kamu bisa melihatnya sendiri, oke? Kedengarannya benar. Hanya dalam sekejap mata, Ningsi diatur untuk kencan buta. Bagaimana situasinya sekarang? Kakek, tolong tenanglah, aku. Dia menatap tanpa daya pada kedua tetua mengobrol dengan gembira, benar-benar mengabaikannya. Ning Tianxin tertawa melihat ekspresi Ningsi. Sebenarnya, cucu Penatua Si adalah orang yang sangat baik, Anda harus bertemu dengannya. Ningsi meletakkan tangannya ke dahinya. Aku sedang tidak mood untuk ini sekarang. Pikiran khawatir melewati pikiran Ning Tianxin. Xiao Si, mungkinkah kamu masih belum melupakan Suyan? Berbicara tentang iblis, seorang pelayan tiba-tiba datang dan melaporkan, Tuan, menantu Anda ada di sini. Semua orang berbalik memandang ke arah pintu masuk. Menantu, siapa? Siapa lagi? Satu-satunya yang terlibat dalam keluarga Ning sekarang adalah Ning Xueluo, tentu saja, itu Su Yan dari keluarga Su. Seorang pria berpakaian hitam berjalan masuk dengan seorang asisten memegang sebuah kotak persegi panjang di belakangnya. Begitu mereka melihatnya, Fang Yinglin berkata, Xueluo, suamimu di sini, cepat sambut dia. Berhentilah mengatakan itu, dia belum suamiku. Melihat pria menawan di depannya, jantung Ning Xueluo berdetak cepat, semua pikirannya yang tidak bahagia tentang apa yang terjadi sebelumnya langsung menghilang. Jin Xuan pergi bersama dengan Fang Yinglin juga, kamu sudah menyetujui lamarannya, bukan? Fang Yinglin terus menatapnya. Ya ampun, Su Yan menjadi semakin tampan. Ning Xueluo tersipu, lalu berjalan ke arah Su Yan dengan elegan. Bro Su, kau di sini. 563, tak ternilai. Su Yan memegang tangan gadis itu dengan lembut. Mereka tersenyum dan saling memandang dengan penuh kasih, lalu berjalan menuju Ning Ziyuan bersama. Dia mengenakan setelan hitam dan dia mengenakan gaun panjang putih, pasangan yang cocok untuk satu sama lain. Mereka segera menjadi fokus orang-orang di ruang perjamuan. Zhuang Lingyu dan Ning Yaohua memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Penatua Ning bangga akan cucunya dan dia menyambutnya dengan senyum ramah. Su Yan, kamu di sini. Pada tahun-tahun sebelumnya, keluarga Su tidak mengizinkan Su Yan menjalin hubungan dengan Ning Si karena identitasnya yang terkenal. Meskipun dia telah kembali ke keluarga Ning setelah itu, tidak ada pengumuman identitas aslinya kepada publik. Ningsi telah berkencan dengan Su Yan secara rahasia sampai dia hamil. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia memberitahu keluarganya tentang hubungannya dengan Su Yan. Pada saat itu, Su Yan berada di luar jangkauan yang dapat dihubungi karena ia berada di luar negeri. Zhuang Lingyu tidak mempercayainya dan memaksanya untuk tinggal di rumah, dan dia memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kehamilannya sebelum Su Yan kembali. Jadi, sampai sekarang yang lebih tua tidak pernah tahu Ning Si telah hamil sebelumnya. Ning International tidak terlalu stabil, sehingga Penatua tidak punya banyak waktu di rumah. Apa yang dia tahu adalah bahwa Ning Si telah dikirim ke luar negeri untuk pendidikan setelah dia sembuh dari beberapa penyakit. Kemudian, Su Yan, yang telah sering mengunjungi rumah mereka, mulai berkencan dengan Ning Xueluo. Kakek, selamat ulang tahun. Su Yan mengambil kotak persegi panjang dari asistennya dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. Penatua tersenyum sambil mengangguk. Baik. Su Yan memberikan lukisan gulir yang terkenal yang tak ternilai harganya kepada Penatua. Itu bukan hanya gelang manik-manik giok Ning Si, tapi semua hadiah tampak praktis tidak berharga dibandingkan dengan miliknya dan semua orang menyemburinya. Keluarga Ning benar-benar murah hati.
Hanya hadiah ulang tahun yang sederhana tetapi mereka memberikan barang antik yang tak ternilai. Dengan kekuatan keluarga Su, mereka pasti dapat menemukan seseorang dari keluarga yang lebih baik, tetapi mengapa mereka begitu terpaku pada Ning Xueluo? Biarkan saya memberitahu Anda, dikatakan bahwa Master Long menilai ulang tahun mereka sebelumnya dan menyimpulkan Mes Ning memiliki kekayaan untuk membuat suaminya makmur dan banyak pelamar datang kepada mereka, tetapi ia telah memilih Suyan. Ah, aku tahu tentang Tuan Panjang. Aku dengar dia benar-benar hebat. Sebenarnya aku sudah ingin bertanya sejak tadi, siapa Tuan Xuan Jing ini yang mereka bicarakan? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Apakah yang paling terkemuka di industri ini? Tentu saja, ini Long Fanyin. Para penatua hanya lebih mempercayai kuil-kuil dan para beku itu, mereka terlalu kuno. Para pakar sejati ada di antara kita. Ning Tianxin merasa gugup saat melihat Suyan. Dari pengamatannya yang tajam, dia sudah mengetahui tentang Ningxi dan Suyan sejak lama dan dia khawatir tentang Ningxi. Saat dia hendak menghibur Ningxi, Suyan dan Ning Xueluo berjalan ke arah mereka. Suyan memandang Ningxi dan tersenyum. Kamu di sini juga, Xiaoxi. Kakek pasti sangat senang. Ningxi mengangguk tanpa ekspresi. Bagaimana Anda baru-baru ini? Suyan bertanya dengan nada prihatin. Masih baik-baik saja. Xiaoxi, mari kita bertemu ketika kamu memiliki waktu luang, aku. Saat Suyan ingin melanjutkan, Zhuang Lingyu bergegas menuju mereka. Dia telah melihat Ningxi berbicara dengan Suyan dan dia sangat ingin memisahkan mereka. Xueluo, Suyan, aku sudah mencarimu kemana-mana. Pergi dan sambut tamu-tamu. Oke, Ibu, Kakak, permisi. Ning Xueluo melirik Ningxi dengan sombong setelah ibunya menutupinya. 564, Little Treasure menangis untuk Anda. Aula perjamuan semakin ramai karena lebih banyak tamu datang dan Ningxi mengenali beberapa dari mereka. Wanita yang mengobrol dengan Ning Xueluo secara intim pada saat itu adalah Li Yueling yang ditemui Ningxi di audisi di Las Vegas. Yang di sampingnya adalah ibunya, Presiden Ling Horizon Fashion, Guo Hui. Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu menyambutnya dengan hangat. Meskipun aliran tamu terus-menerus, Ning Xueluo bisa mengobrol dengan hampir semua dari mereka. Para tamu memandang Ning Xueluo dalam cahaya yang berbeda, terpesona olehnya. Gadis ini benar-benar sesuatu, dia memiliki koneksi yang luas meskipun usianya masih muda. Saya sangat frustasi ketika saya membandingkan anak saya di rumah dengan dia. Dia selalu bermimpi menjadi bintang tetapi setelah menghabiskan begitu banyak uang, bahkan tidak ada bayangannya di layar. Tidak seperti Ning Xueluo dengan bisnisnya sendiri dan perusahaannya sendiri. Seorang pelayan yang melayani tamu di luar tiba-tiba masuk dan terengah-engah, "Tuan, di luar, di luar." Ning Yaohua bertanya dengan tegas, "Apa yang terjadi di luar? Apakah Anda tahu betapa tidak pantasnya bagi Anda untuk panik di depan para tamu?" Pelayan itu melanjutkan dengan cemas, "Tidak, Tuan. Ada tamu-tamu penting. Tamu-tamu yang sangat penting." Ning Yaohua masih tidak senang. "Siapa yang membuatmu panik?" Dengan posisi keluarga Ning, pelayan tidak perlu panik bahkan jika para tamu berasal dari keluarga terkenal. Di sudut, Ningxi penasaran dengan ekspresi pelayan itu. Siapa yang dilakukan Ning Xueluo dengan dirinya saat ini? Pelayan itu menjelaskan, "Baru saja, ada sebuah mobil berhenti di depan pintu masuk, tetapi tidak ada yang keluar dari mobil. Itu hanya diparkir di sana, jadi saya tidak peduli, tetapi mobil itu tampak sangat bergengsi kemudian, saya memeriksa plat nomor dan sepertinya, itu adalah mobil dari keluarga Lu." Setelah mendengar pelayan itu, Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu prihatin. "Apa, keluarga Lu? Keluarga Lu mana?" Pelayan itu gemetar, Lu Corporation." Ningxi muncrat jus buahnya. "Apa? Lu Corporation? Mungkinkah, Lu Tingqiao? Itu tidak mungkin. Mengapa iblis ada di sini?" Sis Xin, aku akan permisi dulu untuk menelepon." Ningxi masih khawatir saat dia pergi keluar untuk menelepon Lu Tingqiao. Panggilan telepon diangkat setelah berdering hanya sekali dan suara lelaki yang dalam terdengar, "Hei." Suasana hening di sisi lain telepon dan dia tidak bisa menentukan di mana dia.
Ningsi menelan ludah dan bertanya, "Hei, Lu Tingqiao, di mana Anda sekarang?" Di pintu masuk kediaman Ning. Ningsi kesal. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu di sini?" "Karena kamu tidak kembali. Harta karun kecil menangis untukmu." Wajahnya yang keras melunak ketika mendengar tentang bayinya Little Treasure. "Ah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berharap untuk tinggal di sini terlalu lama, tetapi aku akan segera selesai dan aku akan kembali secepat yang aku bisa." Kami akan menunggumu." Ningsi terdiam. Dia sebenarnya bermaksud agar dia kembali dengan Little Treasure terlebih dahulu, bagaimana jika sesuatu terjadi dan dia harus tinggal lebih lama. Ketika dia berpikir tentang bagaimana membujuk mereka untuk pergi dulu, ada suara dari ujung telepon, seperti telepon yang dilewati dan suara lemah terdengar saat ini. "Kakak ipar, saya hampir membeku menjadi es oleh dua orang dingin ini sambil menunggu Anda. Kapan Anda akan selesai? Harap segera kembali." 565, Sambutan Pribadi. Lu Jingli juga ada di sini. Ningsi benar-benar terdiam. Mengapa mereka semua berkumpul? Saat Ningsi berbicara dengan Lu Tingqiao, Ning Yaohua, Zhuang Lingyu, dan Ning Yaobang sedang dalam perjalanan menuju pintu masuk. Karena pelayan menyebabkan keributan dan menarik perhatian beberapa tamu, mereka melihat keluar dan menebak, siapa di sini. Ada apa dengan keributan itu? Ning Yaohua akan menyambut mereka secara pribadi. Bahkan Ning Yaobang mengikuti. "Aku dengar itu seseorang dari keluarga Lu." "Keluarga Lu? Kamu pasti bercanda." Seolah-olah sang kaisar sendiri tiba-tiba mengunjungi rumah seorang perwira dan tinggal untuk makan malam, itu tidak mungkin. "Aku tidak berpikir itu mungkin juga, tapi aku mendengar pelayan dari keluarga Ning mengatakannya sendiri. Ada mobil dengan plat nomor keluarga Lu yang diparkir di luar. Mungkinkah dia salah?" "Itu mungkin benar tetapi meskipun itu adalah mobil dari keluarga Lu, siapa yang tahu jika Honco Kepala benar-benar datang? Sangat tidak mungkin. Mereka mungkin baru saja mengirim seseorang untuk meninggalkan hadiah untuk Penatua. Itu kemungkinan terbaik yang bisa aku datang dengan." Itu masuk akal. Jika mereka agak terlibat, keluarga Ning benar-benar sesuatu. Apa yang membuat mereka layak mendapatkan keberuntungan? Mungkinkah prediksi Master Long benar-benar benar? Di pintu masuk kediaman Ning. "Di mana orang-orang yang kamu bicarakan?" Ning Yaohua bertanya kepada pelayan dengan gugup. "Masih di dalam mobil." Pelayan itu menjawab dengan suara bergetar sambil berkeringat. "Kenapa mereka belum keluar?" Aku tidak tahu. Mereka tidak melakukan apa-apa lagi setelah mobil itu diparkir di sana." Ning Yaohua diam beberapa saat, lalu berbicara, "Baik, saya tidak bisa menyalahkan mereka karena bertindak tinggi dan perkasa, mereka berasal dari keluarga Lu. Saya akan menyapa mereka secara pribadi. Anda, berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu nanti." Ning Yaobang kesal. "Apa? Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan bebas sekarang. Apa kamu tidak mengerti situasinya? Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Diam saja, kalau tidak akan cantik jika tamu tersinggung." Ning Yaohua berteriak padanya. Ning Yaobang memahami pentingnya situasi ini dan menyetujui, "Oke, saya akan tutup mulut saja, oke." Ning Yaobang memahami pentingnya situasi ini dan menyetujui, "Oke, saya akan tutup mulut saja, oke." Ning Yaohua pergi dengan Zhuang Lingyu, Ning Yaobang dan beberapa pelayan, meluruskan punggungnya dan berjalan ke Maibah hitam. Ada celah kecil di jendela mobil yang dibiarkan terbuka dan orang-orang di dalam pasti akan bisa mendengar suara-suara dari luar. Ning Yaohua menyapa dengan penuh semangat, "Para tamu yang terhormat, ini kehormatan saya untuk melihat Anda di sini malam ini, silakan masuk ke dalam." Sedetik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu. Senyum Ning Yaohua tetap beku tetapi tidak ada yang terjadi. Mungkinkah mereka belum mendengarnya? Ning Yaohua batuk pelan dan melanjutkan, "Ini harus menjadi perjalanan panjang di sini, silakan masuk ke dalam dan minum." Itu benar-benar diam. Wajah Ning Yaohua menjadi gelap dan dia bertanya pada pelayan di belakangnya, "Apakah kamu yakin ada orang di dalam?" Tentu saja, tidak ada yang turun dari mobil karena diparkir di sini, pasti ada seseorang di dalam. Pelayan itu berbicara dengan sangat percaya diri.
Kerutan Ning Yaohua semakin dalam. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang tidak turun? Dia sudah datang untuk menyambut mereka secara pribadi. Apakah dia melakukan kesalahan? Selanjutnya bab 566, untuk siapa mereka di sini?